Di tengah hiruk-pikuk pasar malam, tersimpan kisah nyata yang menggetarkan. Kisah tentang pertarungan dua kekuatan besar, Kang Bahar, pendekar kampung yang disegani, melawan Pancasona, preman sakti dengan ilmu hitam yang mengerikan. Ilmu kebal Pancasona membuatnya nyaris tak terkalahkan. Setiap jurus Kang Bahar seolah tak ada artinya, hingga tubuhnya hampir roboh, darah mengalir, dan nyawanya di ujung tanduk. Tapi doa seorang hamba yang tulus, mampu menembus kegelapan. Inilah kisah nyata, Kang Bahar hampir tewas di tangan preman Pancasona. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah nyata penuh misteri dan keberanian lainnya. Malam itu, pasar tua di pinggir kota sudah mulai sepi. Sisa-sisa pedagang sibuk membereskan dagangan mereka, sementara beberapa orang masih bercakap-cakap di warung kopi dekat gerbang. Lampu-lampu redup yang menggantung di tiang kayu membuat suasana tampak muram, ditambah angin malam yang berhembus membawa aroma amis dari sisa ikan yang tak terjual. Di tengah kesunyian itu, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari pintu belakang pasar. Suara teriakan bercampur dengan dentuman keras membuat warga yang masih berada di sekitar pasar saling pandang dengan cemas. Kabar cepat menyebar bahwa sekelompok preman asing telah masuk ke area pasar. Mereka memaksa para pedagang untuk membayar uang keamanan yang jumlahnya tidak masuk akal. Beberapa pedagang yang menolak langsung dipukul hingga terjatuh. Jeritan para korban menggema di lorong pasar yang sempit, membuat orang-orang yang lain panik dan berusaha menyelamatkan diri. Malam yang tadinya biasa berubah menjadi mencekam, penuh ketakutan dan kecemasan. Warga yang tak berdaya hanya bisa berlari mencari pertolongan. Nama Kang Bahar pun disebut-sebut oleh mereka. Sosoknya dikenal sebagai guru silat yang disegani dan dihormati di kampung itu. Meski sudah tak muda lagi, reputasi Kang Bahar sebagai pendekar kampung masih melekat kuat. Ketika kabar sampai di telinganya, Kang Bahar yang sedang duduk di serambi rumahnya langsung bangkit. Ia tahu, tanggung jawab menjaga ketenangan kampung bukan hanya tugas aparat, tapi juga tugas moral bagi orang seperti dirinya. Dengan langkah mantap, Kang Bahar berjalan menuju pasar. Bayangan tubuhnya yang tegap meski dimakan usia tampak menembus gelapnya malam. Setiap langkahnya seolah membawa secercah harapan bagi warga yang sudah ketakutan. Namun di dalam hati, ia merasakan firasat buruk. Suasana malam terlalu aneh, hawa panas yang tak biasa menyelimuti udara, seolah memberi tanda bahwa malam itu bukan sekadar keributan biasa. Sesampainya di pasar, Kang Bahar melihat kerumunan preman dengan pakaian kusut dan wajah penuh kesombongan. Mereka tertawa keras, menghina para pedagang yang ketakutan. Beberapa dari mereka memegang senjata tajam seadanya, sementara yang lain hanya mengandalkan kekuatan fisik. Namun, di tengah kerumunan itu berdiri sosok yang berbeda, tinggi besar, wajahnya dingin, dengan sorot mata menusuk bagaikan pisau. Dialah yang disebut warga sebagai Pancasona. Tatapan Pancasona membuat udara seakan menegang. Kang Bahar yang terbiasa menghadapi banyak lawan pun merasakan ada sesuatu yang ganjil dari pria ini. Tubuhnya seperti memancarkan aura gelap, hawa panas yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia tidak sekadar preman jalanan, melainkan seseorang yang jelas memiliki ilmu di luar nalar. Kang Bahar berdiri tenang, meski hatinya mulai bersiap menghadapi bahaya besar. Warga yang bersembunyi dari kejauhan memandang dengan harapan sekaligus ketakutan. Mereka tahu, jika Kang Bahar gagal, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan mereka. Sebaliknya, jika Kang Bahar berhasil, mungkin malam itu bisa menjadi akhir dari teror yang baru saja dimulai. Semua mata kini tertuju pada dua sosok yang berdiri berhadapan di tengah pasar tua yang sunyi dan mencekam. Ketegangan semakin terasa ketika Pancasona melangkah maju, memandang Kang Bahar dengan senyum sinis. Suaranya berat dan penuh kesombongan ketika ia berkata, "Jadi ini orang yang kalian banggakan. Malam ini aku akan buktikan, tak ada satupun pendekar kampung yang bisa mengalahkanku." Kata-kata itu membuat warga yang bersembunyi terdiam,
sementara Kang Bahar hanya menatap tajam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Malam itu, sebuah pertarungan yang akan mengubah banyak hal baru saja dimulai. Pancasona melangkah lebih dekat, suaranya bergema di tengah pasar tua yang kini sunyi mencekam. Aku dengar kau pendekar yang disegani di kampung ini. Tapi malam ini, aku ingin melihat sejauh mana keberanianmu, katanya dengan nada menantang. Preman-preman di belakangnya bersorak, menepuk-nepuk dada dan tertawa keras, seolah yakin pemimpin mereka tak mungkin bisa dikalahkan. Kang Bahar hanya menatap tenang, meski dalam hatinya ia sudah tahu pertarungan ini tidak akan mudah. Warga yang bersembunyi di balik kios-kios tua menahan napas, menyaksikan adegan itu dengan perasaan cemas. Beberapa di antara mereka ingin menghentikan Kang Bahar agar tidak meladeni tantangan itu, namun rasa takut membuat langkah mereka terkunci. Mereka tahu, melawan Pancasona dan kelompoknya tanpa Kang Bahar hanya akan berakhir dengan kehancuran. Maka, satu-satunya harapan kini bergantung pada sosok pendekar tua itu. Pancasona tiba-tiba menghantam tiang kayu yang menopang salah satu kios. Dengan sekali pukul, kayu itu patah dan roboh. Warga terperanjat, mulut mereka terbuka lebar melihat kekuatan yang tak masuk akal itu. Beberapa orang bahkan mulai berlari menjauh, tak sanggup menyaksikan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Lihatlah, ini baru sebagian kecil dari kekuatanku, teriak Pancasona sambil tertawa, membuat suasana semakin menegangkan. Kang Bahar tetap berdiri tegap, meski mata tuanya menyorot tajam. Dalam hati ia bergumam doa, meminta kekuatan dari Yang Maha Kuasa untuk menghadapi lawan yang penuh kesombongan itu. Bagi Kang Bahar, pertarungan ini bukan soal adu otot semata, melainkan soal menegakkan kebenaran dan melindungi warga dari tirani. Namun ia juga sadar, ilmu yang dimiliki lawannya bukan ilmu sembarangan, melainkan ajian hitam yang berbahaya. Beberapa preman pengikut Pancasona mencoba mendekat, mengelilingi Kang Bahar sambil berteriak-teriak. Mereka ingin menunjukkan bahwa pendekar itu sudah terkepung dan tak punya jalan keluar. Tetapi Kang Bahar tidak bergeming. Dengan pandangan penuh wibawa, ia menatap mereka satu persatu, membuat beberapa dari mereka justru terdiam dan mundur setapak. Aura keberanian yang terpancar dari Kang Bahar masih mampu mengguncang nyali, meski jumlah lawan begitu banyak. Dalam keheningan yang menegangkan itu, seorang warga tua berteriak lirih dari kejauhan, "Kang Bahar, hati-hati, dia bukan orang biasa." Suara itu membuat suasana semakin menggetarkan hati. Warga lain hanya bisa menunduk, berdoa agar malam itu tidak menjadi akhir bagi sang pendekar yang selama ini mereka andalkan. Pancasona kembali melangkah maju, kali ini jaraknya tinggal beberapa meter saja dari Kang Bahar. Tatapannya menusuk dalam, senyumnya penuh ejekan. "Kalau kau takut, menyerahlah sekarang. Biarkan aku dan anak buahku menguasai pasar ini. Tak ada yang bisa melawan kami," ucapnya dengan nada congkak. Kata-kata itu membuat darah Kang Bahar berdesir, bukan karena takut, melainkan karena marah melihat keserakahan yang dipertontonkan secara terang-terangan. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, Kang Bahar akhirnya menjawab, "Aku tidak takut padamu, Pancasona. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan orang-orangmu merajalela di kampung ini." Jawaban itu membuat warga yang mendengarnya merasa ada sedikit keberanian yang menyelinap di hati mereka. Sementara Pancasona hanya terkekeh, menandai dimulainya pertarungan yang akan menjadi ujian hidup dan mati. Dengan langkah mantap, Kang Bahar akhirnya maju. Ia tidak ingin warga terus diteror ketakutan. Begitu jaraknya cukup dekat, ia mengerahkan jurus dasar silat warisan gurunya, pukulan harimau, yang diarahkan tepat ke ulu hati Pancasona. Suara hentakan keras terdengar ketika pukulan itu mendarat dengan sempurna. Warga yang menyaksikan dari kejauhan sempat menahan napas, berharap itu cukup untuk melumpuhkan lawan. Namun yang terjadi justru membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pancasona tidak bergeming sedikit pun. Tubuhnya kokoh bagaikan batu karang, seolah pukulan Kang Bahar hanyalah hembusan angin. Bukannya meringis kesakitan, ia malah tertawa keras,
suaranya bergema di pasar tua yang sepi. Inikah yang kalian sebut pendekar? Pukulanmu tidak lebih dari sentilan nyamuk bagiku. Ejeknya, membuat anak buahnya tertawa terbahak-bahak, semakin mempermalukan Kang Bahar di hadapan warga. Kang Bahar sedikit terkejut. Ia tahu pukulannya barusan bukan pukulan biasa. Seorang manusia normal seharusnya sudah tersungkur kesakitan. Dalam benaknya, ia mulai menyadari bahwa kabar tentang ajian kebal Pancasona bukanlah sekadar rumor. Ajian hitam, gumamnya pelan, sembari kembali memasang kuda-kuda. Warga yang bersembunyi semakin panik. Beberapa orang bahkan menangis, yakin Kang Bahar akan kalah. Ada yang berbisik lirih, bagaimana mungkin Kang Bahar bisa menang melawan orang yang tubuhnya kebal begitu. Suasana penuh putus asa merayapi kerumunan, namun tatapan Kang Bahar tetap tenang. Ia tidak boleh menunjukkan rasa gentar, meskipun hatinya mulai bimbang. Pancasona lalu melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke arah Kang Bahar. Dari jarak sedekat itu, Kang Bahar bisa merasakan hawa panas aneh yang keluar dari tubuh lawannya. Seolah tubuh Pancasona dilingkupi lapisan gaib yang melindunginya dari segala serangan. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, Bahar. Aku sudah menaklukkan banyak pendekar sebelum kau. Kau hanya akan jadi yang berikutnya, ucap Pancasona dengan nada dingin yang membuat udara sekitar semakin menegang. Tak mau menyerah begitu saja, Kang Bahar kembali mencoba serangan lain. Kali ini ia mengerahkan jurus tendangan Raja Wali, yang diarahkan ke bagian lutut lawannya. Tendangan itu mendarat keras, membuat tanah di bawah kaki Pancasona sedikit bergetar. Namun hasilnya tetap sama, Pancasona berdiri tegak tanpa sedikit pun goyah. Ia bahkan menyeringai, seolah menantang Kang Bahar untuk terus mencoba. Kang Bahar mundur setapak, tubuhnya mulai terasa lelah. Nafasnya berat, peluh menetes dari pelipisnya. Ia sadar bahwa pertarungan fisik biasa tidak akan membuahkan hasil. Di dalam kepalanya, ia mulai mengingat pesan gurunya dulu, ilmu hitam punya titik lemah. Cari celahnya, jangan hanya gunakan tenaga. Kata-kata itu bergema di benaknya, memberi sedikit pencerahan di tengah situasi yang hampir membuatnya putus asa. Pancasona, yang melihat Kang Bahar mulai goyah, semakin besar kepala. Ia mengangkat tangannya ke udara, memperlihatkan otot-ototnya yang kekar, lalu berkata lantang, kalian semua lihat. Tak ada satupun yang bisa melukai tubuh ini. Ajian Pancasona membuatku tak terkalahkan. Warga semakin ketakutan, namun Kang Bahar justru semakin mantap. Di balik wajah tenangnya, ia mulai merencanakan cara untuk menembus tameng gaib lawannya. Pancasona berdiri dengan dada membusung, sorot matanya berkilat merah seperti bara api. Dengan suara lantang ia mulai merapalkan mantra. Warga yang bersembunyi di balik reruntuhan bangunan pasar tua mendengar suara itu menggema, bercampur dengan desir angin malam yang menusuk tulang. Dari mulut Pancasona keluar kata-kata asing, yang terdengar menyeramkan, seolah berasal dari dunia lain. Saat mantranya selesai, tanah di sekitar kaki Pancasona bergetar, membuat debu dan kerikil berjatuhan. Tiba-tiba, tubuh Pancasona diliputi cahaya hitam pekat yang berputar-putar seperti asap. Aura kegelapan itu melingkupi seluruh tubuhnya, menjadikannya tampak lebih besar, lebih menakutkan. Wajahnya berubah semakin bengis, seolah setan telah merasuki raganya. Warga yang melihat itu langsung menjerit ketakutan. Ada yang berteriak, "Astagfirullah. Itu bukan manusia lagi." Suasana mencekam membuat anak kecil menangis histeris, menambah suasana kacau balau. Kang Bahar terdiam sejenak, menatap tajam ke arah musuhnya. Ia sadar, inilah inti kekuatan Pancasona, ajian sakti yang menjadikan tubuhnya kebal dari segala serangan. Kang Bahar menggenggam erat kedua tangannya, mencoba menahan gejolak hati yang diliputi rasa khawatir. Kalau begini terus, aku tak akan bisa mengalahkannya dengan jurus biasa, batinnya, mencoba mencari celah kelemahan di balik tameng gaib itu. Pancasona melangkah maju, setiap injakan kakinya seperti dentuman gendang perang. Tanah bergetar, dan hawa panas semakin menyengat. Ia lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi,
dan dengan sekali kibasan, hembusan angin kencang meluncur, menghantam tembok pasar hingga roboh berderak. Warga menjerit histeris, semakin yakin bahwa lawan Kang Bahar bukan lagi manusia biasa, melainkan sosok yang telah menguasai ilmu hitam tingkat tinggi. Dengan suara bergema, Pancasona berteriak, "Inilah ajian sakti yang membuatku abadi. Tak ada senjata tajam, tak ada jurus silat, tak ada kekuatan apapun yang mampu melukaiku." Ucapan itu menamparkan psikologi warga, membuat sebagian dari mereka hampir kehilangan harapan. Beberapa orang bahkan bersujud memohon keselamatan, sementara yang lain terus berdoa dalam hati agar Kang Bahar diberi kekuatan lebih. Kang Bahar tetap berdiri kokoh, meskipun hatinya diguncang rasa gentar. Ia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Dengan keberanian yang tersisa, ia mencoba melancarkan jurus pukulan petir yang langsung diarahkan ke kepala Pancasona. Namun, sama seperti sebelumnya, jurus itu hanya menghasilkan suara dentuman tanpa efek. Pancasona justru tertawa keras, suaranya seperti lolongan iblis yang menghantui kegelapan malam. Wajah Kang Bahar sedikit pucat, namun sorot matanya tidak padam. Dalam benaknya, ia mulai mengingat ajian penangkal yang pernah diajarkan gurunya dulu, sebuah doa sakral yang hanya bisa digunakan dalam keadaan genting. Ia tahu, inilah saatnya untuk menguji apakah doa itu benar-benar mampu menembus tameng ilmu hitam yang melindungi Pancasona. Namun sebelum ia sempat memulai, Pancasona sudah kembali menyiapkan serangan berikutnya. Dengan tawa menggelegar, Pancasona mengepalkan tangannya yang dilingkupi aura hitam, lalu menghantamkan ke tanah. Seketika, retakan besar terbentuk, tanah terbelah, dan dari celahnya keluar asap pekat yang berbau busuk, membuat semua orang yang menyaksikan hampir pingsan. Warga semakin yakin, ajian sakti Pancasona bukan hanya membuatnya kebal, tetapi juga memberinya kekuatan untuk mengendalikan kegelapan. Kini, nasib Kang Bahar benar-benar dipertaruhkan. Malam semakin pekat, hawa panas bercampur bau anyir dari asap hitam yang dikeluarkan Pancasona membuat warga tak kuasa menahan mual. Kang Bahar menatap lawannya dengan seksama, mencoba membaca setiap gerak tubuh Pancasona. Tiba-tiba, dalam kilasan ingatan, ia teringat wejangan gurunya, setiap ilmu hitam memiliki tumbal. Tanpa itu, kekuatannya akan rapuh. Kalimat itu kembali bergema di telinganya, membuat Kang Bahar yakin bahwa kelemahan Pancasona tersembunyi di balik kekuatan saktinya. Pancasona berdiri tegap, matanya memerah penuh amarah. Namun Kang Bahar memperhatikan hal aneh, sesekali tubuh Pancasona bergetar, seolah ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Setiap kali tawa kerasnya pecah, Kang Bahar melihat wajah Pancasona menegang, seperti menahan rasa sakit yang amat dalam. Hal itu membuat Kang Bahar semakin yakin, ajian kebal Pancasona tak benar-benar sempurna. Di tengah kepanikan, seorang kakek tua dari kerumunan warga berteriak, "Hati-hati Kang Bahar. Dia menumbalkan nyawa orang lain demi kekuatannya. Cari titik lemahnya." Suara itu mengejutkan semua orang. Pancasona langsung menoleh tajam ke arah sumber suara, matanya melotot penuh kebencian. Dengan sekali kibasan tangan, kakek tua itu terlempar jauh hingga menghantam tembok. Warga menjerit ngeri, sementara Kang Bahar semakin mantap dengan kecurigaannya. Kang Bahar kemudian melangkah maju, menantang Pancasona dengan suara lantang, "Ilmu kebalmu bukanlah milikmu sendiri. Ada darah orang lain yang kau jadikan tumbal, dan itu yang akan menjatuhkanmu." Ucapannya membuat suasana hening. Warga terperangah, sebagian mengangguk kecil seolah menyadari kebenarannya. Namun Pancasona justru tertawa terbahak-bahak, meskipun tawanya terdengar sedikit dipaksakan. "Apa pedulimu dengan tumbalku? Justru itu yang membuatku tak terkalahkan," teriak Pancasona, suaranya bergema menyeramkan. Tapi saat ia berteriak, darah hitam segar merembes dari sudut bibirnya. Warga yang memperhatikan sontak berbisik, dia mulai melemah, ajian itu mulai menuntut balasan. Perlahan, ketakutan berubah menjadi harapan, bahwa Kang Bahar masih memiliki peluang untuk menang. Kang Bahar menutup mata sejenak,
mengingat doa-doa sakral yang dulu diajarkan gurunya. Ia sadar, doa itu bukan sekadar bacaan, melainkan kunci untuk menghancurkan ikatan gaib yang menopang kekuatan Pancasona. Suara Kang Bahar mulai merapalkan doa dengan lantang, suaranya bergema bersahut-sahutan dengan suara angin malam yang menderu. Warga yang mendengar ikut mengucap, "Amin," dalam hati, berharap doa itu mampu melumpuhkan ilmu hitam Pancasona. Pancasona merasakan ada sesuatu yang mulai menggerogoti tameng gaibnya. Tubuhnya bergetar hebat, mata merahnya menyipit penuh kebencian. Ia mencoba melancarkan serangan dengan melompat ke arah Kang Bahar, namun kali ini tubuhnya seolah tertahan oleh kekuatan tak kasat mata. Teriakannya memekakkan telinga, "Tidak! Kau tak mungkin bisa melawan ajian ini." Namun getaran tanah yang tadi begitu kuat mulai melemah. Warga semakin yakin bahwa doa Kang Bahar mulai membuahkan hasil. Mereka menatap penuh harapan ke arah sang pendekar, yang kini berdiri tegak dengan wajah dipenuhi cahaya keyakinan. Kang Bahar membuka mata, menatap Pancasona dengan sorot tajam, dan berkata, "Kekuatan yang lahir dari darah orang lain akan binasa oleh doa orang-orang yang terzalimi." Ucapan itu membuat Pancasona semakin meradang, pertarungan pun memasuki titik paling genting. Pancasona menggeram, wajahnya merah padam, sorot matanya menyala penuh kebencian. Tubuhnya bergetar hebat, aura hitam yang melingkupi raganya semakin pekat, seolah ingin menelan siapapun yang berada di dekatnya. Teriakannya menggema memecah keheningan malam, membuat jantung warga yang bersembunyi berdegup kencang. "Kalian semua akan kubinasakan. Tidak ada yang bisa melawanku," katanya dengan suara yang menggelegar seperti petir. Amarah Pancasona membuat tanah kembali bergetar. Retakan di jalanan pasar semakin lebar, dan dari dalamnya keluar asap pekat berwarna kehitaman. Suasana seketika berubah mencekam, seakan dunia sedang runtuh. Warga yang menyaksikan dari kejauhan ketakutan setengah mati, beberapa bahkan berlari meninggalkan tempat itu karena tak sanggup lagi melihat kedahsyatan ilmu hitam Pancasona. Kang Bahar berdiri tegak meski tubuhnya terasa berat dihantam aura kegelapan itu. Ia tahu, semakin marah Pancasona, semakin rapuh pertahanannya. Namun, kekuatan amarah itu juga bisa melahirkan serangan yang jauh lebih berbahaya. Kang Bahar mengatur napas, mencoba menjaga ketenangan di tengah kegaduhan. Dalam hatinya, ia terus memanjatkan doa, agar pikirannya tetap jernih menghadapi lawan yang sudah dikuasai amarah. Dengan satu gerakan cepat, Pancasona menghantam tanah menggunakan kedua tangannya. Dari hantaman itu muncul gelombang energi hitam yang menyapu luas ke segala arah. Bangunan-bangunan kecil di sekitar pasar roboh seketika, kayu dan batu beterbangan. Warga yang terlalu dekat terhempas hingga jatuh terguling. Jeritan dan tangisan menggema, menambah suasana horor malam itu. Namun Kang Bahar tidak goyah. Ia melompat tinggi, menghindari gelombang energi itu, lalu mendarat dengan sigap. Matanya tetap menatap Pancasona dengan penuh kewaspadaan. Dalam sekejap, Kang Bahar melancarkan jurus tendangan halilintar, serangan yang dipenuhi tenaga dalam dan doa sakral. Tendangan itu menghantam dada Pancasona, namun sekali lagi tubuh sang preman sakti tetap tegak, meski kali ini ia terdorong beberapa langkah ke belakang. Sorot mata Pancasona semakin liar. "Kau berani melukaiku? Aku akan menunjukkan padamu neraka yang sebenarnya," teriaknya. Dengan sekali hembusan napas, ia meludahkan darah hitam kental ke tanah. Anehnya, darah itu langsung berubah menjadi ular-ular kecil yang menggeliat ganas, menyerang Kang Bahar tanpa ampun. Pemandangan itu membuat warga semakin gemetar ketakutan, tak percaya manusia bisa mengeluarkan ilmu sekeji itu. Kang Bahar mengerahkan seluruh tenaganya. Dengan jurus sapuan tangan, ia mengibaskan aura putih dari tenaga dalamnya, membuat sebagian ular gaib itu lenyap seketika. Namun jumlahnya terlalu banyak, dan beberapa berhasil menggigit lengan serta kakinya. Luka kecil muncul, namun Kang Bahar tetap bertahan, menahan rasa sakit dengan gigi terkatup rapat. Ia tahu, menyerah bukan pilihan, sebab satu kelengahan saja bisa berarti ajal.
Pancasona tertawa puas melihat Kang Bahar mulai terluka. Tawa itu menggema, menyerupai lolongan iblis di kegelapan malam. Kau pikir doa-doamu bisa menghentikan amarahku? Aku adalah penguasa kegelapan. Tak ada yang bisa menjatuhkanku. Teriaknya penuh kesombongan. Namun tanpa ia sadari, semakin ia meluapkan amarah, semakin besar pula energi yang keluar dari tubuhnya. Dan justru itulah yang perlahan melemahkan dirinya sendiri. Tubuh Kang Bahar mulai dipenuhi luka akibat gigitan ular gaib yang diciptakan Pancasona. Nafasnya tersengal, keringat bercucuran, namun sorot matanya tetap menyala penuh tekad. Ia tahu tubuhnya mulai melemah, tetapi keyakinannya tidak boleh runtuh. Setiap luka yang ia terima, justru mengingatkannya bahwa kekuatan manusia terbatas, dan hanya doa yang bisa menembus kekuatan gaib sekuat apapun. Sementara itu, Pancasona semakin buas. Ia menertawakan Kang Bahar dengan suara menggelegar, menantang dengan arogan, apalagi yang bisa kau lakukan. Tubuhmu hampir roboh, jurusmu tak ada artinya. Namun Kang Bahar tidak membalas dengan kata-kata. Ia justru menutup mata, merapalkan doa-doa sakral yang pernah diwariskan oleh gurunya. Suaranya tenang namun tegas, mengalun di antara gemuruh malam yang mencekam. Warga yang masih bertahan menatap dengan penuh harap. Mereka mendengar lantunan doa Kang Bahar yang menggetarkan hati. Beberapa dari mereka ikut mengucap zikir lirih, seolah kekuatan doa itu menjalar dan mengikat keberanian mereka. Udara malam yang tadinya dipenuhi aura hitam mulai bergetar, seperti ada cahaya tipis yang perlahan menyusup ke dalam kegelapan. Pancasona merasakan getaran aneh itu. Wajahnya yang penuh amarah tiba-tiba menyeringai, tapi matanya menyimpan kegelisahan. Ia tahu, doa adalah musuh utama ilmu hitam yang digunakannya. Ia mencoba menutupinya dengan serangan baru, mengayunkan pukulan bertenaga gaib ke arah Kang Bahar. Namun anehnya, serangan itu terhenti beberapa langkah di depan Kang Bahar, seakan ada dinding tak terlihat yang menahannya. Kang Bahar membuka mata, sorotnya tajam dan penuh keyakinan. Kekuatanmu hanya akan berakhir pada luka yang kau buat sendiri, ucapnya lantang. Lalu ia mengangkat kedua tangannya, menyalurkan tenaga dalam sambil terus membaca doa. Dari tubuhnya terpancar aura putih berkilau, semakin lama semakin terang, melawan aura hitam yang menyelimuti Pancasona. Suasana pasar yang gelap gulita perlahan berubah. Cahaya putih itu menyingkirkan kegelapan, dan ular-ular gaib yang tadi menyerang Kang Bahar lenyap satu persatu, terbakar oleh cahaya tersebut. Warga bersorak lirih, beberapa bahkan menangis haru, merasa doa Kang Bahar benar-benar membawa keajaiban. Mereka mulai percaya bahwa kemenangan masih mungkin terjadi. Namun di balik cahaya itu, tubuh Kang Bahar semakin melemah. Darah mengalir dari lukanya, wajahnya pucat, dan napasnya semakin berat. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan aku tumbang sebelum kebenaran tegak. Biarkan tubuh ini hancur, asal kezaliman lenyap dari muka bumi." Bisikan itu semakin memperkuat cahaya yang memancar dari tubuhnya. Pancasona menjerit kesakitan, tubuhnya mulai retak seperti tembikar yang pecah. Aura hitamnya berusaha menahan cahaya suci itu, namun semakin ia melawan, semakin besar pula rasa sakit yang menyerangnya. Amarah yang tadinya menjadi sumber kekuatannya kini berubah menjadi beban yang justru menggerogoti dirinya sendiri. Pertarungan mencapai titik balik, di mana doa mulai menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Jeritan Pancasona semakin mengerikan. Tubuhnya yang dulu tampak tegap kini bergetar hebat, retakan-retakan hitam menjalar di kulitnya, seolah tubuh itu akan pecah kapan saja. Aura kegelapan yang menyelimutinya perlahan memudar, tertelan oleh cahaya putih yang dipancarkan Kang Bahar. Warga yang menyaksikan menahan napas, sebagian memejamkan mata karena tak sanggup melihat tubuh Pancasona yang mulai hancur dimakan energinya sendiri. Kang Bahar berdiri dengan sisa tenaga yang nyaris habis. Napasnya terengah-engah, namun doa terus meluncur dari bibirnya. Setiap kata doa itu bagaikan cambuk yang menghantam tubuh Pancasona. Suara Kang Bahar yang penuh keyakinan bergema,
membelah kegelapan malam, seakan seluruh semesta ikut mendukung perjuangannya. Cahaya dari tubuhnya semakin terang, menyilaukan siapapun yang memandang. Pancasona mengaum penuh amarah, "Tidak, aku tidak bisa kalah. Aku abadi." Namun semakin keras ia berteriak, semakin lemah tubuhnya. Serangan demi serangan gaib yang ia coba luncurkan tak lagi memiliki daya. Semua terhenti sebelum mencapai Kang Bahar, seolah ditelan cahaya putih yang kian menguat. Ia mulai terhuyung, darah hitam memancar dari mulut dan hidungnya, pertanda akhir semakin dekat. Tiba-tiba, tubuh Pancasona meledak dengan kilatan cahaya hitam bercampur putih. Ledakan itu mengguncang tanah, membuat warga terjatuh dan bangunan di sekitar pasar berguncang keras. Saat debu dan asap mulai mereda, sosok Pancasona sudah tidak terlihat lagi. Yang tersisa hanyalah bekas gosong di tanah, seperti tanda bahwa ilmu hitamnya benar-benar binasa. Warga terdiam, tak percaya bahwa sosok yang begitu menakutkan akhirnya tumbang juga. Kang Bahar jatuh berlutut, tubuhnya lemah, darah masih mengalir dari luka-luka di sekujur tubuhnya. Warga segera berlarian menghampiri, beberapa mencoba menopangnya agar tidak roboh sepenuhnya. Meski hampir pingsan, Kang Bahar masih sempat berucap dengan suara lirih, "Ingatlah, sebesar apapun ilmu hitam, takkan pernah mampu melawan kekuatan doa dan keadilan." Kata-kata itu menancap dalam di hati semua orang yang mendengarnya. Tangis haru pecah dari warga. Mereka berbondong-bondong menolong Kang Bahar, membawa air dan kain seadanya untuk membersihkan luka-lukanya. Rasa takut yang sejak awal menghantui kini berubah menjadi rasa syukur dan kekaguman. Kang Bahar, meski nyaris tewas, telah membuktikan bahwa kebenaran selalu memiliki jalan untuk menang, sekalipun lawan begitu sakti. Malam itu, pasar yang sebelumnya mencekam kini dipenuhi cahaya obor dan lantunan doa syukur. Warga bersatu, berjanji untuk tidak lagi membiarkan kezaliman tumbuh di kampung mereka. Nama Kang Bahar menjadi simbol keberanian dan keteguhan iman, dikenang sebagai pendekar yang mampu menaklukkan Pancasona, sosok preman sakti yang dulu ditakuti banyak orang. Di bawah langit malam yang kembali tenang, Kang Bahar ditandu pulang dengan penuh hormat. Meski tubuhnya lemah, sorot matanya masih menyimpan keteguhan. Pertarungan itu memang menguras tenaga dan nyawa, namun juga menjadi bukti bahwa ilmu hitam, sehebat apapun, pasti akan kalah bila berhadapan dengan doa, keberanian, dan keyakinan yang tulus. Malam itu menjadi saksi bahwa sebesar apapun kekuatan ilmu hitam, ia tetap akan runtuh oleh doa dan keyakinan. Kang Bahar, meski hampir tewas di tangan Pancasona, akhirnya berdiri sebagai pemenang, bukan hanya karena jurusnya, tapi karena imannya yang teguh. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tetapi tetap berdiri meski diliputi rasa sakit. Dan doa adalah senjata terkuat yang tak bisa dikalahkan oleh siapapun. Terima kasih sudah menonton kisah nyata penuh hikmah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif, mistis, dan penuh keberanian lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.